Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnianti dengan NIM B1B124004 dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tugas UAS mata kuliah Bisnis Global yang diampu oleh Dr. Koni SMMM. Materi yang saya akan bahas yaitu mengenai strategi perusahaan merespon kebijakan perdagangan. Yang pertama ada strategi adaptasi harga. Jadi strategi adaptasi harga adalah cara perusahaan menyesuaikan harga ketika terjadi kenaikan biaya akibat kebijakan perdagangan. Nah, tujuannya adalah menjaga volume penjualan, margin laba, dan daya saing perusahaan. Nah, perusahaan dapat memilih yang pertama pass-through, yaitu meneruskan kenaikan tarif ke harga jual. Kedua, absorpsi margin, yaitu menanggung kenaikan biaya sehingga harga tetap stabil bagi konsumen meskipun keuntungan perusahaan menurun. Nah, jadi dalam praktiknya banyak perusahaan menggunakan yaitu partial pass-through. Jadi yaitu membagi kenaikan biaya antara perusahaan dan konsumen agar keseimbangan antara daya saing dan keuntungan tetap terjaga. Nah, contohnya ketika tarif impor bahan baku meningkat. Nah, perusahaan dapat menaikkan harga sebagai sebagian produknya agar pelanggan tidak berpindah ke produk pesaing. Nah, kedua ada strategi operasi. Nah, strategi operasi dilakukan untuk mengurangi biaya dan resiko gangguan rantai pasok akibat perubahan kebijakan perdagangan. Nah, jadi perusahaan memilih tiga pilihan yaitu satu, regulasi produksi dengan memindahkan kegiatan produksi ke negara yang memiliki tarif lebih rendah. Kedua, melakukan switching supplier dengan mengganti pemasok dari negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Dan juga ketiga, melakukan redesign produk dengan menyesuaikan desain atau komponen produk agar sesuai dengan aturan perdagangan jangka panjang. Nah, contohnya perusahaan dapat mengganti pemasok dari negara lain yang lebih menguntungkan atau menggunakan bahan baku alternatif. Nah, ketiga ada strategi pasar. Jadi, strategi pasar bertujuan mempertahankan permintaan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui ada revolusi produk dengan menunjukkan kualitas dan nilai tambah. Terus bisa menargetkan segmen baru yaitu untuk memanfaatkan pasar yang lebih potensial. Nah, kemudian ada bundling, ini dilakukan untuk menggabungkan produk dan layanan tambahan. Dan juga ada diferensiasi untuk menciptakan keunikan produk sehingga sulit ditiru oleh pesaing dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, contohnya perusahaan elektronik tidak hanya menjual produknya, tetapi juga memberikan garansi atau layanan tambahan agar produknya lebih menarik bagi konsumen. Selanjutnya, keempat ada strategi kemitraan. Jadi, strategi kemitraan dilakukan ketika perusahaan membutuhkan bantuan pihak lain untuk mempermudah akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan. Nah, jadi perusahaan dapat bekerja sama yaitu dengan lokal partner, yaitu memahami kondisi pasar lokal, kemudian membentuk joint venture untuk berbagi modal dan resiko, atau juga menggunakan outsourcing lokal agar lebih mudah memenuhi persyaratan kandungan lokal dan mengurangi hambatan perdagangan. Nah, contohnya perusahaan asing bekerja sama dengan perusahaan lokal agar lebih mudah memasarkan produknya. Selanjutnya kelima ada strategi kepatuhan atau compliance trade roadmap. Nah, strategi kepatuhan ini merupakan upaya perusahaan untuk memastikan seluruh kegiatan perdagangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, hal ini dilakukan melalui pengolahan dokumen secara lengkap seperti klasifikasi tarif, asal barang, dan isi impor, kemudian sertifikasi dan penilaian kesesuaian untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan, dan juga audit untuk mengawasi kepatuhan secara berkelanjutan. Nah, jadi contohnya seperti produk makanan yang diekspor harus dilengkapi sertifikasi dan memenuhi standar negara tujuan. Nah, selanjutnya strategi advokasi. Nah, strategi advokasi ini merupakan upaya perusahaan untuk menyampaikan kepentingan dunia usaha secara etis dan legal. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui peran asosiasi bisnis yang mewakili kepentingan industri secara kolektif dan melalui engagement. Nah, dengan pemerintah dalam bentuk konsultasi kebijakan yang dilakukan secara transparan. Nah, jadi strategi ini bertujuan untuk mendukung daya saing perusahaan dan membantu pembentukan kebijakan yang lebih efektif. Nah, contohnya asosiasi eksportir dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai dampak kenaikan tarif.
Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi perusahaan merespon kebijakan perdagangan. Nah, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.